Shalom, selamat malam, selamat Natal bagi kita semua. Malam hari ini saya sangat bersukacita karena kita bisa kembali bertemu dalam program Inspirasi Natal. Doa saya ketika saya sharing firman Tuhan, saudara-saudari terinspirasi oleh firman Tuhan karena saya percaya kapan saja firman Tuhan diberitakan. Di situ Roh Kudus berkarya, menjamah, menginsiapkan, menginspirasi, bahkan menolong kita mengerti untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan masih dari kitab Matius pasal yang ketiga, dan kita akan lanjutkan pembacaan kita pada ayat berikutnya. Kalau kemarin kita sudah menyelesaikan sampai pada ayat yang ke-6, nanti kita akan lanjutkan sampai ayat yang ke-11 ya. Maksud saya ayat yang ke-10 ya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada malam hari ini kami diberi kembali kesempatan belajar firman Tuhan. Semua ini karena pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan sepanjang hari, sehingga malam hari ini kami bisa dengan sehat dan diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong kami, yang menjamah kami, yang mengurapi kami, yang membimbing kami sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas, biarlah Roh Kudus yang mengurapi, biar Roh Kudus yang memberi inspirasi, dan biar Roh Kudus juga memilih kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu ada di bawah pimpinan dan kendali Roh Kudus. Terpujilah Tuhan dan segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Malam hari ini kita temanya adalah hasilkanlah buah pertobatan. Tentu ini masih berkaitan dengan inspirasi Natal 2 hari sebelumnya, yaitu tentang Natal sebagai momen pertobatan. Nah, pada malam hari ini penekanannya adalah menghasilkan buah pertobatan. Nah, kita baca dulu nats kita, nanti kita lihat konteksnya, nanti buah pertobatan seperti apa yang harus kita hasilkan ya. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah pertobatan. Jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hati, Abraham bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang." Jadi saudara-saudara, di sini Yohanes sangat keras. Menurut saya ini adalah satu teguran yang sangat keras sekali ya. Dikatakan, "Hai keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka Allah yang akan datang?" Yohanes menyadari saudara-saudara bahwa pada masa itu pengajaran firman Tuhan itu yang benar, maksud saya itu mungkin hanya sedikit saja. Secara khusus kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, mereka ini memelintir firman Tuhan. Memelintir ajaran firman Tuhan. Itu sebabnya berkata ini dia kepada orang-orang, tentu orang-orang Farisi, orang Saduki, orang yang tahu firman Tuhan. Dia langsung tuding itu. "Hai kamu keturunan berak, siapakah yang di antara kamu yang bisa lari dari murka Tuhan?"
Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari murka Tuhan. Tidak ada. Meskipun mereka orang Farisi, orang yang tahu firman Tuhan, orang Saduki juga termasuk orang yang mengerti, ya tahu juga firman Tuhan. Tapi mereka bukanlah pelaku firman Tuhan. Itu sebabnya Yohanes tuding mereka, ingatkan mereka, siapa yang bisa melepaskan kamu dari murka? Hal yang sama yang disampaikan oleh Yohanes malam hari ini juga saya mau tanyakan bagi kita semua, siapa yang bisa melepaskan saudara dari murka Allah? Siapa? Tidak ada seorang pun. Mungkin saudara berkata kalau di sini ya dikatakan, dan janganlah kamu mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hati, Abraham adalah bapa kami. Mungkin pernyataan saudara tidak sama seperti orang-orang Farisi di sini, orang-orang Saduki di sini. Mereka bangga sekali, ya. Orang-orang Saduki ini, orang Farisi ini, mereka bangga. Wah, bapak kami Abraham. Artinya dengan mereka adalah keturunan Abraham, seolah-olah mereka bisa bebas dari murka Allah. Nggak bisa. Yohanes bilang, jangan bangga dulu. Allah bisa buat dari batu itu menjadi anak-anak Abraham. Hal yang sama mungkin saudara berkata, oh nenek moyang saya udah 5 keturunan itu Kristen. Mungkin penatua di gereja, mungkin orang yang sangat aktif ke gereja. Tapi pertanyaannya apakah saudara sama seperti mereka? Tapi itu pun gak bisa jaminan. Nggak bisa menjamin saudara, nggak bisa menjamin saudara bebas dari murka Allah. Tidak ada. Tidak ada. Jabatan rohani, pengetahuan rohani tidak bisa membebaskan dari murka Allah. Bangga dengan keturunan Kristen, bangga dengan keturunan orang-orang agamawi, orang-orang rohani, itu pun tidak bisa. Tidak bisa. Maka dikatakan, jadi hasilkanlah buah pertobatan. Kalau dalam ayat yang kedua, Yohanes menyerukan pertobatan, mereka responi. Kemudian sekarang sudah diresponi pertobatan itu, hasilkan buah pertobatan. Kalau tidak berbuah, dipotong. Dikatakan yang 10, kampak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalau saudara seorang petani, ya, tentu Yohanes mengerti saat itu di situ adalah orang-orang petani, ya. Yohanes memberikan ilustrasi ini, ya. Kalau ada pohon yang tidak berbuah dengan baik, ya pasti dipotong dengan kampak, lalu buang ke dalam api. Saudara pun pasti mengerti itu. Kalau saudara misalnya tanam pohon, lalu pohon itu nggak berbuah-berbuah, mau dipelihara terus, saya yakin enggak, pasti akan ditebang juga. Apalagi buahnya tidak baik. Apalagi selama pohon itu ada buahnya tidak pernah baik, ya mungkin pasti akan dipotong, ganti pohon yang lain lah. Artinya apa? Orang-orang yang tidak bertobat, ya siap mau tidak mau ya hanya menerima murka Allah. Siap dibuang ke dalam api. Sekali lagi, seperti yang dikatakan oleh Yohanes tadi. Tidak ada seorang pun yang melepaskan dari murka Allah. Karena dosa pada zaman itu. Ya dosa zaman sekarang pun sama. Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari murka Allah. Maka hasilkanlah buah pertobatan. Menghasilkan buah pertobatan. Kalau kita belajar seperti yang saya sudah sampaikan kemarin 2 hari yang lalu, yaitu tentang pertobatan itu adalah ada transformasi hidup. Maka buah pertobatan yang pertama adalah transformasi hidup kita ini, ada perubahan hidup.
Buah pertobatan yang pertama yang kita hasilkan adalah perubahan karakter kita, perubahan hidup kita. Kalau tadinya bohongnya 10 kali, ya kalau bisa jangan 10 kali, ya 1 lah, lalu tidak bohong lagi. Kalau tadinya pemabuk, ya berhenti pemabuk. Kalau tadinya penjudi, berhenti penjudi. Kalau tadinya penjina, berhenti penjina. Kalau tadinya koruptor, berhenti koruptor. Kalau tadinya pemburit, berhenti pemburit. Kalau tadinya pencuri, berhenti pencuri. Berhenti, hasilkan buah pertobatan. Ada setiap sikap-sikap kita yang tidak berkenan firman Tuhan harus dirubah, harus dihentikan, harus ditanggalkan. Hasilkan buah pertobatan. Kalau kita sedikit buka 2 Korintus 5 ya, supaya lebih mendetail ya, lebih mantap maksud saya. 2 Korintus 5 ya. Saya cari. Ini Alkitab biasa ucek-ucek anak-anak. Oke, saya akan bacakan dari ayat yang ke-13. 2 Korintus 5. Sebab ya, ayat yang ke-14. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika semua orang sudah mati untuk semua orang, mereka juga semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Sebab itu kami tidak lagi seorang juga pun yang menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, yang kedua yang mau saya tegaskan di sini adalah yaitu tentang hidup baru ya. Ketika kita bertobat, seperti yang saya sudah katakan ada pergantian kepemilikan hidup. Ada pergantian kepemilikan hidup. Yang tadinya kita hanya hidup untuk menurut kehendak sendiri, sekarang kita hidup untuk Kristus. Kenapa kita hidup untuk Kristus? Karena Kristus mati dan bangkit, jelas dikatakan tadi, yaitu Kristus yang telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Kristus mati dan bangkit untuk kita, maka kita hidup untuk Kristus. Nah, maka karena kita menjadi milik Kristus, cara kita menilai itu bukan lagi cara manusia, tapi cara Kristus. Sehingga apa? Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama. Karena apa? Yang lama itu apa? Yaitu kita merasa diri kita ini milik kita sendiri. Sekarang Kristuslah yang menjadi pemilik baru dalam hidup kita. Karena Kristus yang menjadi pemilik baru dalam hidup, maka kita memiliki hidup yang baru. Yang lama berlalu. Yaitu yang tadinya kita diperbudak dosa, yang tadinya diperbudak oleh keinginan diri sendiri. Maka sekarang kita menjadi anak Tuhan, menjadi milik Kristus. Karena kita adalah sudah menjadi ciptaan yang baru, maka kita harus menunjukkan kebaruan ini lewat transformasi hidup kita. Ada pembaruan hidup. Itu sebabnya seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau Natal sudah bertahun-tahun hidupnya masih sama, kita ragukan pertobatannya.
Hasilkan buah pertobatan. Kekang itu dosa. Pangkas itu tabiat yang buruk. Lepaskan itu segala keterikatan. Karena apa? Ingat baik-baik saudara, saya tidak menakut-nakuti. Saya hanya mengulang apa yang disampaikan Yohanes. Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan kita dari murka Allah. Kalau saudara membaca Sodom dan Gomora, ngeri sekali. Murka Allah itu mengerikan. Tidak ada yang bisa menolong di sana, saudara. Jabatan saudara tidak akan bisa menolong. Nenek moyang kita pun tidak bisa menolong. Diri sendiri pun tidak bisa menolong. Itu murka Allah itu sangat mengerikan. Mari bertobat. Hasilkan buah pertobatan. Tadi saya jelaskan, buah pertobatan yang pertama itu adalah ada transformasi hidup. Kenapa ada transformasi hidup? Karena sudah ada pergantian kepemilikan hidup. Hidup kita bukan hidup untuk diri sendiri, hidup untuk Tuhan. Maka harus ada transformasi. Maka harusnya pertobatan kita itu jelas bisa disaksikan oleh semua orang. Pertobatan kita itu bisa dilihat semua orang. Tanpa harus kita cerita. Orang yang melihat kita berubah. Lebih baik orang melihat kita berubah daripada kita ngaku nggak berubah, masih sama seperti lagu. Lagunya, aku ini seperti yang dulu. Itu belum bertobat itu. Hanya ngaku bertobat tapi hidupnya masih seperti lagu lawas, lagu lama. Aku ini seperti yang dulu, ya kan? Mari saudara-saudara, harusnya ada transformasi seperti yang saya jelaskan itu. Ya, ada transformasi dari telur ke ulat, ke pompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Metamorfosis, ya, metanoia. Buah pertobatan yang kedua, saudara-saudara, yang mau saya tegaskan kembali di sini, perbuatan baik. Perbuatan baik. Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik bagi saya dan saudara. Saya dan saudara harusnya dipanggang dalam api murka Allah. Saya dan saudara harusnya diam dalam api neraka kekekalan. Maka Tuhan terlebih dahulu berbuat baik bagi kita. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Seperti yang saya sudah katakan, ekspresi kasih kita itu kepada semua itu berbuat baik. Transformasi hidup kita memang bisa disaksikan orang, tapi tidak bisa dinikmati orang. Sekali lagi, transformasi hidup kita bisa dilihat orang, tapi ya tidak bisa dinikmati orang. Bagaimana orang bisa menikmati buah pertobatan itu? Yaitu dengan berbuat baik. Kalau kita berbuat baik kepada orang, sebenarnya kita berbuat baik kepada diri sendiri. Ya, berbuat baik kepada diri sendiri. Selagi masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Memang Alkitab menegaskan, terutama bagi saudara-saudara seiman, ya, kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Maka buah pertobatan kita yang kedua itu yaitu berbuat baik. Berbuat baik itu bagi kita yang sudah diselamatkan itu keharusan. Sekali lagi, berbuat baik bagi kita yang sudah diselamatkan, ya, yang sudah diselamatkan itu keharusan. Karena Tuhan terlebih dahulu berbuat baik bagi kita.
Kalau kita berbuat baik, kita pasti akan menuai perbuatan baik kita. Karena kita pasti tidak kehilangan upah kita. Kita perlu berbuat baik kepada siapa saja. Perbuatan yang baik, yang kecil, yang sederhana. Saya tidak selalu batasi dengan finansial. Apa saja yang bisa Anda lakukan. Kalau saudara mungkin punya berkat, lebih sih tidak mungkin lebih sedikit, tapi bisa dibagikan, ya bagikanlah. Ya tidak harus 20 orang, mungkin hanya 1 atau 2 orang, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menghasilkan buahnya. Namanya pohon kan ya berbuah ya 1 dulu baru 2 kan. Dan mungkin tiba-tiba 100 pun pasti dimulai dari 1. Artinya ada prosesnya. Ada prosesnya. Sehingga kita membiasakan berbuat baik, lama-lama. Berbuat baik itu adalah menjadi gaya hidup kita. Berbuat baik itu menjadi gaya hidup. Jadi lifestyle kita. Sehingga apa dikatakan? Kalau kita baca kitab Matius, saudara, Matius yang ke-5, ya, di ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Maka orang-orang yang melihat kita itu, mereka akan memuliakan Tuhan, yaitu dengan kita berbuat baik. Itu sebabnya pada malam Natal ini, kalau saudara kita mundur sedikit beberapa hari yang lalu, temanya ku genapi firman Tuhan. Di situ saya menegaskan bertolong-tolongan kemudian berbuat baik. Kemudian hari ini juga saya menegaskan berbuat baik. Kalau dalam video sebelumnya saya menekankan terutama bagi saudara seiman. Kali ini saya menegaskan perbuatan baik itu kalau bisa jadi gaya hidup kita, lifestyle kita. Jadi saudara-saudara, mari kita hasilkan buah pertobatan, yaitu dengan berbuat baik sampai perbuatan baik itu menjadi gaya hidup kita. Kemudian buah pertobatan berikutnya itu tentu yaitu buah Roh Kudus. Itu buah roh maksud saya. Itu dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara, yang nanti ada waktunya kita bahas ini, tapi yang mau saya nekankan di sini adalah penguasaan diri. Kalau kita memiliki penguasaan diri, maka kita akan mampu mengasihi orang. Kalau kita mempunyai penguasaan diri, maka kita mampu bersuka cita dalam segala keadaan. Kalau kita mampu menguasai diri, maka kita bisa merasakan damai sejahtera dalam segala kondisi. Kalau kita memiliki kesabaran, penguasaan diri, maka kita pasti sabar. Kita bisa bermurah hati, dan kita bisa berbaik hati, dan kita pasti setia. Terutama bisa jadi lemah lembut. Yang mau saya tegaskan malam ini adalah pengendalian diri. Kita harus memiliki pengendalian diri. Supaya apa? Kita bisa mengendalikan diri dalam segala keadaan. Mengendalikan diri dari godaan-godaan dari hidup lama. Mengendalikan diri dari perkataan, pikiran, dan perbuatan yang sia-sia. Mengendalikan dari hal-hal yang bisa menjerumus atau menjerat kita dari dosa. Pengendalian diri. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan, nanti buah Roh Kudus ini akan ada bagiannya sendiri.
Dan malam hari ini saya tekankan satu, yaitu penguasaan diri. Karena menurut saya kuncinya di situ. Dari kedelapan buah roh itu, kunci paling utamanya di situ adalah pengendalian diri. Jadi saudara-saudara, ada 3 buah pertobatan yang kita pelajari malam hari. Yang pertama yaitu adalah transformasi hidup. Yang kedua itu adalah perbuatan baik sampai jadi lifestyle kita. Yang ketiga yaitu buah roh. Terima kasih. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami manusia berdosa, kami tidak bisa menyelamatkan diri kami dari murka Allah. Hanya oleh karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kami boleh diselamatkan. Hanya karena oleh anugerah Tuhan kamu beroleh kemampuan. Kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu bagi kami. Sehingga kami diberi kesempatan bertobat, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tugas kami sekarang menghasilkan buah pertobatan. Roh Kudus kami sangat terbatas. Kami secara manusia terbatas. Biar Roh Kudus yang menolong kami, yang memampukan kami, supaya kami bisa menghasilkan buah pertobatan. Buah pertobatan yang pertama ada transformasi hidup dalam hidup kami karena sudah terjadi pergantian pemilik hidup. Hidup kami adalah milik Kristus, maka harusnya biarlah transformasi itu terjadi dalam hidup kami hari demi hari ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, biarlah kami boleh ya Tuhan berbuat baik kapan saja, di mana saja, dan biarlah perbuatan baik itu menjadi gaya hidup kami ya Tuhan. Kami berbuat baik kepada siapa saja, terutama saudara-saudara seiman, khususnya dalam tengah-tengah pandemi ini, ya Tuhan. Dan biarlah kami, ya Tuhan, menghasilkan buah roh. Secara khusus malam hari ini kami ingatkan, yaitu penguasaan diri. Biarlah kami boleh menguasai diri kami dalam segala hal, sehingga kami hidup selalu sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang berbicara bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi dalam program Inspirasi Natal ini di tengah-tengah pandemi ya. Saya bagi Bapak Ibu yang mau update dengan saya, terkoneksi dengan saya, bisa ikuti website saya. Website ini ya baru saya update. Ini akan ada gabungan di sini, semua apa yang saya kerjakan akan kumpul di sini ya. Karena ini merupakan website official saya, dan baik yang renungan ataupun hal-hal yang terkait dengan coaching, dan juga nanti beberapa channel saya akan terkoneksi dalam website ini ya. Kemudian untuk yang bagi Bapak Ibu yang punya Telegram bisa mengikuti saya di Dr. Tolok Marbun, ataupun Instagram bisa ikuti di Tolok Marbun, Dr. Tolok Marbun, dan juga Facebooknya ya. Jadi bisa diikuti ketiga ini. Dan untuk Telegram dan Instagram memang baru ya, yang agak lama itu Facebooknya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih buat dukungannya, khususnya di channel ini yang sudah mulai memberikan komentar. Terima kasih buat komentarnya, itu sangat memotivasi saya. Bagi Bapak Ibu yang menerima berkat rohani ataupun inspirasi, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Kemudian bisa bagikan kepada orang lain, ya saya juga membagikannya kepada orang lain supaya semakin banyak orang yang diberkati. Ya, tidak lupa juga mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan diaktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video pengajaran firman Tuhan yang saya upload dalam channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom.